Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih melanjutkan tentang setting daripada perangkat pendukung kepada kegiatan ujian akhir sekolah atau ujian akhir madrasah yang rencana rancang bangun untuk jaringan CBT localhost ya, full localhost. Di sini saya masih membahas tentang bagaimana caranya setting Ruxus ya. Yang kedua, karena yang pertama kemarin kan Ruxus ini akan memberikan IP melalui WiFi-nya ke gadget yang digunakan oleh siswa ini ketika ada IP publik dari mikrotik atau IP publik dari modem ya. Anggap saja di sini ada modem. Jadi dari modem ke mikrotik, dari mikrotik ke Ruxus ya, ke Ruxus, atau bisa saja si mikrotik ini di setting secara DHCP ya, DHCP manual ya, bukan DHCP IP publik yang dari modem, bukan. Jadi mikrotik ini disetting seolah-olah IP publik yang komplit ya, yang ada DNS, ada gateway dan sebagainya. Kemudian tetap IP-nya dari sini statik kan, dari server statik ke sini, dari sini ke Ruxus. Ruxus hanya menerima IP DHCP ya. Jadi posisi Ruxus ini adalah sebagai bright one ya, bright one. Nah, yang kedua ini, pembahasan yang kedua ini semuanya statik. Jadi dari server langsung ke sini tanpa menggunakan mikrotik, tanpa menggunakan modem. Jadi ada di sini ada modem ya. Tanpa modem, tanpa mikrotik. Jadi dari server ini langsung ke Ruxus. Gimana caranya supaya server ini yang disetting secara statik ya, kemudian di sini, kemudian ini juga disetting secara statik. Jadi ini statik, tapi memancarkan sinyal yang DHCP. Tentunya WiFi yang dipancarkannya itu harus DHCP karena kita tidak mungkin menyeting IP di masing-masing gadget siswa kan, tidak mungkin ya, seperti itu. Ini karena memang ada pertanyaan bagaimana caranya supaya Ruxus ini menerima IP dari server secara statik dan menyebarkannya secara dinamik. Ini yang kedua ya. Yang keduanya seperti yang barusan saya katakan, statik, kemudian dinamik. Menyebarkannya dinamik ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi langkah pertama kita masuk ke sini ke Ruxus. Otomatis Ruxusnya harus di reset dulu kan. Ruxus harus di reset dulu, di defaultkan dulu, kemudian IP yang di komputer kita sesuaikan dengan IP yang ada di Ruxus ya. Di sini saya contohkan 192.168.03 ya, karena Ruxus itu kan 192.168.01 kan kalau Ruxus ya. Kemudian kebetulan yang dipakai PHD-nya ini adalah 192.168.0200. Jadi satu segmen ya, sama ya, kebetulan sama. Nah, otomatis setelah kita setting Ethernet di server, kemudian kita konekkan ke Ruxus ya menggunakan PoE, atau langsung juga tidak apa-apa, tapi harus ada PoE ya, karena tidak akan nyala kalau tidak memakai PoE. Setelah itu kita langsung buka Ruxus ya, seperti ini. Aksesnya 192.168.01 ya. Kemudian kita masukkan username adalah super, kemudian passwordnya adalah spadmin ya. Oke. Kemudian karena kita akan menggunakannya sebagai lokal atau statik, berarti ini jangan dibikin dinamik ya, kita bikinnya statik. Jadi menerima jaringan dari lokal ini kan statik ya, ini kan statik ya, kita lihat. Nah, ini statik kan, ditulis manual statik ya. Kemudian ini juga harus dibikin statik. Bagaimana membuat statiknya? Di sini ada lokal subnet ya.
Lokal subnet, untuk lokal subnet 1 kita aktifkan saja dulu. Di sini ada contoh, tapi kita harus satu segmen kan? Berarti di sini kita 01 saja. 01, kebetulan IP yang dipakai adalah di PHD-nya kan 0200. Sementara untuk Ruxus kan batasannya maksimalnya 100 siswa, berarti kan kalau 100 masih di bawah 200. Otomatis kita tulis saja sini 01, kemudian starting address atau dimulai IP address dari mana, dari 192.168.02 seperti itu. Ini ada ya. Kemudian maksimum DHCP user, maksimumnya kita rencana usernya mau berapa siswa kan gitu kan. Di sini saya tulis 100 saja. Kemudian VLAN ID-nya kita kasih 1 saja. Setelah itu kita update setting. Oke, parameter sudah di save ya. Kemudian kita langsung masuk ke radio ya. Di sini kita langsung ke radio saja. Ada radio 2,4, ada radio 5 ya, 5G ya. Kita ke 2,4 ya. Kalau bisa ini di Indonesiakan saja dulu ya, tapi ini kalau di Indonesiakan ini nanti akan ngerebot, jadi lama lagi ya. Sekarang kita pilih di command dulu. Di command jangan smart select ya, atau auto jangan, tapi kita coba channelnya channel 6 saja contoh ya. Kemudian di sini 40 MHz ya. Setelah itu kita update setting. Sudah tersimpan. Kemudian wireless 1, di sini kita akan coba wirelessnya misalkan UAM 2023 contoh saja atau udah aja gitu ya, UAM 2023 kita copy aja. Nah di sini kita enablekan ya. Setelah itu ini paketnya apa ya, kita kan kalau ini Bright One ini kan menggunakan seperti yang di video pertama ini, kalau misalkan ada IP public dari modem atau dari mikrotik. Kalau ini kita harus menggunakan local subnet NAT and route 1 ini ya. Ini yang digunakan ya. Ini yang digunakan ya. Setelah itu kita pilih lokal subnetnya lokal subnet 1, karena tadi yang di lokal subnetnya kita yang diaktifkan hanya lokal subnet 1 kan, seperti itu ya. Setelah itu update setting. Oke, sudah ya. Kemudian yang 5G ya, yang 5G kita ini kita kasih 109.40. Kemudian update setting di sini udah tersimpan ya. Kemudian wirelessnya yang 5G ini kita enablekan, kita samakan wirelessnya Ctrl V ya seperti tadi. Setelah itu ini kita samakan ke local subnet NAT and route 1 ya, seperti ini. Kemudian ini kita ke local subnet 1 ya, seperti itu. Kemudian ini sudah ya, sudah. Kemudian update setting sudah tersimpan ya. Kemudian yang terakhir ini sangat mudah sekali ya. Yang terakhir adalah Ethernet port. Nah di sini Ethernet ada di Ethernet port ini ada dua kan, di Ruxus ini kan ada LAN 1 ada LAN 2. LAN 1 ini saya tidak disambungkan, yang disambungkan ke server adalah LAN 2 melalui PoE kan ya, berarti kita setting di port 2. Tapi nanti ketika kita setting di port 2 menggunakan setting yang manual yang seperti barusan ya, otomatis ini akan terputus ya, nanti akan terputus karena tidak Bright One ya, tidak Bright One. Kalau Bright One ini tadi di video pertama kan yang ada IP public yang menggunakan mikrotik atau yang menggunakan modem. Nah kita cek dulu apakah di sini sudah ada jaringannya.
sorry, kita cek apakah WiFi-nya aktif. Nggak boleh ya, belum diaktifkan, sorry. Oke, kita lihat apakah radio 2,4 dan 5 ini sudah terdeteksi atau belum. Kita cek. Tadi nama WiFi-nya kan UAM 2023 ya. Ada kan? Sudah ada kan? Nah, ini settingan terakhir ini. Settingan terakhir adalah di port yang akan tersambung ke server. Terserah mau port yang ini boleh, mau port yang ini boleh. Tapi ketika kita menyambungkan di salah satu port pada Ruxus, maka dia akan menceklis sendiri ya. Kalau LAN 2 nanti dibuka, tidak disambungkan, kemudian kita menyambungkan ke LAN 1, maka LAN 1 akan ada checklistnya secara otomatis ya, seperti itu. Karena di sini saya sambungkan ke LAN kedua bersama PoE, maka di sini kita setting ya. Settingannya adalah yang pertama kita akses port. Di sini akses port, kemudian ini kita menggunakan local subnet ya, seperti itu. Kemudian ini kita pilih local subnet 1. Ini ya. Ingat bahwa ketika saya update maka dia akan terputus ya, akan terputus. Oke, kita langsung saja update setting. Oke ya, terputus kan? Ini sudah tidak terkoneksi dengan server ya, tidak terkoneksi dengan server. Karena yang menjadi acuannya adalah IP lokal pada Ruxusnya. Jadi server dan gadget akan menyesuaikan ya, menyesuaikan mengikuti daripada lokal pada Ruxus ya. Yang ini kita abaikan, kita logout saja ya, atau kita tutup saja seperti ini ya. Oke, ini jangan dulu diaktifkan. Saya akan coba menggunakan HP ya, apakah dia menerima IP atau tidak ya. Tapi alangkah baiknya si Ruxusnya ini di restart dulu ya, dimatikan dulu, kemudian dinyalakan kembali. Saya akan coba matikan dulu. Ruxusnya kita matikan dulu. Cabut kabel power aja ya, biar cepet ini. Ini maaf tidak pakai video ya, dikira-kira aja bahwa saya sedang merestart Ruxus dengan mencabut kabel power. Nah, ini sudah saya nyalakan lagi, kita tunggu sampai muncul IP, sampai muncul SSID-nya ya. Tadi kita bikin SSID-nya adalah UAM 2023 ya. Oke, kita tunggu saja sebentar. Apakah sudah nyala atau tidak? Oke, sudah nyala ya. Kita cek di sini. Di sini ada UAM 2023. Di sini kan ada dua kan? Ada radio 2,4 dan ada 5 kan? Kita cek di sini. Kalau dicek di sini kan nanti pasti bentrok, karena kan saya mengambil IP ini kan dari apa namanya, dari server ini ke Ruxus. Yang ini kan ke Ruxus kan? Berarti saya tidak mungkin konekkan di sini. Saya akan coba menggunakan HP saja ya. Berarti di HP kita lihat di sini. Oke. Di sini ada UAM 2023 2,4 garis miring 5G ya. Kita klik yang di sini. Langsung tersambung kan? Perhatikan UAM 2023 langsung tersambung ya. Oke, setelah tersambung ya, setelah tersambung kita langsung coba buka server di sini. Server mana tadi? Oh, ini ya. Kita buka yang ini. Kita nyalakan BHD-nya. Kita tunggu prosesnya ya, sambil lihat di HP ya, sambil lihat di HP. Ini tersambung, UAM 2023 tersambung di HP ya. Tapi di sini kalimatnya perhatikan
tidak ada internet ya, sama sekali tidak ada internet karena full localhost ya. Dan saya masukkan passwordnya di sini. Oke, kita tunggu. Perhatikan ya, satu persatu. Oke, sudah ya, sudah bisa diakses. Kita minimize saja. Kita cek dulu di sini apakah sudah tersambung atau tidak. 192.168.0.200 seperti itu. Sudah tersambung. Kita coba di HP ya. Kita coba di HP. Di HP berarti kita langsung buka Chrome. Setelah buka Chrome kita tuliskan alamatnya 192.168.0.200 ya, kemudian enter. Oke, di HP sekarang sudah tersambung ya, ini di HP sudah tersambung. Kita akan coba masukkan soal ya, kita akan coba masukkan soal, atau nggak usah lah, yang penting ini sudah connect ya. Kita coba akses ini, akses ke apa, ke admin ya, masuk menu admin ya, salah, masuk menu admin, kalau nggak salah itu. Oke, ini sudah masuk ke menu admin ya di HP. Kita akan coba juga di komputer ya, masuk, besar semua ini, masuk menu admin. Sama kan, antara HP dengan komputer sama, jadi dua-duanya sudah terkoneksi ya, jadi aman. Nah, oke, mungkin hanya itu settingan untuk jaringan yang full localhost tanpa ada IP public ya, tanpa IP public di Ruxus, Jadi dari server ya, dari server ini langsung ke Ruxus. Nah, seperti itulah settingan di Ruxusnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.